Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahat sama sambuddhassa. Baik, selamat malam. Saya Ali Upasika. Ya, kita bertemu kembali di kelas Abhidhamma. Malam hari ini adalah kelas terakhir untuk bab kedua. Ya, tidak terasa kita sudah cepat ya, 2 bab 1 tahun. Ya. Dalam 1 tahun ini saya yakin Anda semua sudah mulai makin mengenali isi hati Anda, pikiran Anda, batin Anda ya. Makin paham bagaimana jenis-jenis kesadaran yang muncul dan lenyap di hati Anda. Dan saya harap buat Anda yang belum mempunyai buku kesadaran ya, Anda mintalah ke siapa? Pak Aris mungkin atau siapa? Bu Vero, Pak. Ya, siapa yang belum mempunyai buku silahkan meminta. Karena buku itu akan sangat helpful, pasti akan membantu boosting up your knowledge, your understanding ya. Wajib untuk dibaca, wajib ya. Mungkin ada yang bisa, ini siapa yang belum punya? Ini ada satu yang bukan siswa ini mungkin ya. Nah, Pak Indra ini satu mungkin yang depan ini. Siapa yang ini? Siapa? Petugasnya siapa? Kalau yang murid Abhidhamma udah ada namanya, udah saya beri nama satu-satu. Ya. Nanti bisa minta ke panitia. Ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya. Di kelas malam hari ini kita masih melanjutkan metode yang kedua, jadi metode sintesis. Ya. Saya harap Anda mulai bisa membedakan. Metode yang pertama adalah metode analisis. Ya. Jadi kita menganalisa cetasika-cetasika tertentu itu bisa muncul di cita yang mana saja, di kesadaran yang mana saja kan? Ya, kita analisa. Kemudian di metode yang kedua ini, metode sintesis, kita mulai mensintesakan. Jadi di dalam satu kesadaran itu ada berapa jenis faktor mental atau berapa jenis cetasika, ya. Nah, materi selanjutnya silakan Anda baca yang kuning. Di yang tidak baik, pertama-tama di yang berakar pada keserakahan, di tanpa dorongan, atau umum atau punya semana. Paham nggak dengan kalimat ini? Tadi pagi salah satu dari siswa mengatakan, oh syair-syair di dalam Abhidhamma Tak Sanggaha itu kadang kalau tidak ada guru itu akan membingungkan ya. Ya, makanya untuk belajar Abhidhamma itu mutlak Anda harus butuh guru. Ya, tapi kadang untuk belajar Sutta Pitaka kita tidak begitu wajib untuk memerlukan peran guru. Selama Anda memahami bahasa Pali, maka Anda bisa membuka Sutta Pitaka, kemudian kitab komentarnya dan juga kitab sub komentarnya, sehingga Anda mendapatkan acuan-acuan yang jelas dan terhindar dari opini atau pendapat pribadi. Tetapi di dalam Abhidhamma, tidak hanya di dalam Abhidhamma Tak Sanggaha, di dalam belajar Abhidhamma Pitaka pun Anda membutuhkan guru,
ya. Karena kadang syair-syairnya itu terlalu sulit untuk dipahami, ya. Kalau tidak ada yang membimbing, maka Anda akan kehilangan arah membaca kalimat yang ada di layar ini, kan. Nah, yang dimaksud di sini adalah sedang menunjukkan kepada jenis kesadaran loba mula cita yang pertama. Ya, Anda membawa ininya, ya, kesadaran yang berakar pada keserakahan yang pertama itu ada angka 19, kan? Maka di sana pertama-tama di yang berakar pada keserakahan di loba mula cita tanpa dorongan, ya, ada 19 cetasika yang pergi ke sintesis, ya, yang bisa bersintesis di kesadaran tersebut. Ke-19-nya adalah 13 faktor mental netral yang anyak semana dan 4 universal yang tidak baik. Itu apa saja? Moha 4, ya. Moha catuka apa saja? Moha, ahirika, anotapa, udaca, ya. Jadi 4 ditambah 13 berapa? 17, kan? Kurang 2. Yang 2 adalah loba itu sendiri. Kan ini loba mula cita, ya. Kesadaran yang berakar pada keserakahan, berarti lobanya harus ada. Kemudian karena dia adalah didik gata sampayuta terkait dengan pandangan salah, berarti ada pandangan salahnya. Maka itu disebutkan, kan, ya. Atau Anda buka chart yang ini seharusnya ada, ya. Tabel. Ada kan di halaman keberapa? Nggak ada, ya? Hah? Ada kan halaman 5? Halaman 5, ya. Sudah, halaman 5. Betul. Betul, ya. Ya, dibuka tabel ini halaman 5 yang bawah itu kan akusala cita. Cita yang pertama ada anyak semana angka 13, kan? Ya. Kemudian akusala cetasikanya yang ditambahkan 4 moha. Kemudian ada loba dan ada 19. Sama, ya, klop, ya. Oke, good. Kemudian silahkan dibaca lagi. Demikian juga di tanpa dorongan yang kedua dengan keserakahan dan kesombongan. Stop, ya. Tanpa dorongan yang kedua berarti yang mana? Yang angka 19 juga. Ya, benar, ya. Hah? Tanpa dorongan yang pertama kan yang kesadaran ke-1, kan. Tanpa dorongan yang kedua adalah kesadaran ke-3. Angkanya sama 19, kan. Tetapi cetasikanya berbeda. Karena tanpa dorongan yang ketiga adalah didik gata wip payuta, yaitu apa? Tidak terkait dengan pandangan salah, berarti tidak ada pandangan salah. Ya. Kalau tidak ada pandangan salah berarti kesombongan berkesempatan untuk muncul. Meskipun tidak harus muncul, ya, karena kesombongan adalah aniyata yogi, ya, 1 dari 11 cetasika yang disebut aniyata yogi yang berasosiasi tidak pasti asosiasinya, ya. Jadi lihat di dalam grup loba ada berapa cetasika? Loba ada 3 cetasika, kan? Loba, didri, mana, kan? Ketiga cetasika ini muncul di kesadaran yang berakar pada keserakahan, ya. Tetapi didik pandangan salah muncul hanya pada kesadaran yang terkait dengan pandangan salah. Sedangkan di loba mula cita ada kesadaran yang tidak terkait dengan pandangan salah, berarti didik tidak muncul di sana. Sebagai gantinya kesombongan bisa muncul. Ya, jadi kesombongan muncul di kesadaran yang tidak terkait dengan pandangan salah. Kenapa? Didik dan mana tidak bisa kumpul di dalam satu kesadaran. Kalau di dalam kitab tafsir dijelaskan 2 singa tidak bisa hidup bersama di dalam satu gua. Pandangan salah dan kesombongan itu adalah sama-sama singa yang galak gitu, nggak bisa dia kumpul dalam satu gua, berkumpul di dalam satu kesadaran. Kenapa? Kalau pandangan salah itu bersumber pada
evaluasi yang keliru tentang adanya diri, tentang adanya roh, ya. Sedangkan kesombongan bersumber pada pandangan yang melambung-lambungkan keakuan kita, ya, yang meninggikan keakuan kita, membandingkan diri kita dengan orang lain, gitu ya. Intinya melambung-lambungkan keakuan kita, ya. Nah, karena keduanya ini sifatnya berbeda, ya, maka didik dan mana, kesombongan dan pandangan salah dan kesombongan tidak bisa muncul bersama. Oke, baik. Yang nomor 45 silahkan dibaca. Demikian juga maksudnya adalah di kesadaran tanpa dorongan yang ketiga. Berarti di sini angkanya berapa? 18 kan? 18 ya. Yang cita yang keberapa? Kelima, bagus. 18 itu kalau Anda bingung Anda bisa lihat di tabel yang ini. Tapi kalau tidak ya Anda bisa menjelaskan misalkan seperti yang di sini ini kan di kesadaran yang kelima ini perasaan yang menyertainya apa? UPK kan? Karena ada UPK, maka piti tidak bisa muncul karena sifatnya berbeda kan. Piti itu kan kegembiraan, tidak bisa muncul di jenis kesadaran yang disertai dengan perasaan netral. Piti harus muncul, kalau muncul dia harus muncul bersama dengan kesadaran yang disertai oleh manasa, tidak dengan UPK, tidak dengan perasaan netral, ya. Jadi dari 13 faktor mental yang umum, hanya semana, dikurangi piti 1, berarti ada 12 kan? Oke. Karena ini adalah loba mula cita, berarti loba ada. Ya, ada kan? Berarti 13. Moha juga harus ada. Tambah 4 berarti 17, ya. 17. Kemudian ini adalah berasosiasi dengan pandangan salah. Berarti pandangan salahnya muncul 18 kan? Bisa mengikuti. Atau kalau Anda kesulitan mengikuti, Anda bisa buka halaman 6 dari tabel ini. Bener ya? Itu nomor 5 itu yang kecuali piti itu, ya. Yang kolom pertama kan ada tulisan kecuali piti, kemudian plus 4 moha. 4 moha selalu ada. Moha catuka selalu ada karena dia universal untuk semua kesadaran yang tidak baik atau aku salah cita. Kemudian lobanya harus ada, didik ada. Kalau didik ada berarti manaknya tidak. Nah, pinter ya. Silakan dilanjutkan nomor 46. Demikian juga di yang keempat bersama dengan keserakahan dan kesombongan. Di yang keempat berarti kesadaran yang keberapa? Ketujuh, ya bagus. Nah ini Anda tinggal lihat, diganti saja pandangan salahnya dengan kesombongan. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Ada enggak? Tidak ada kan? Saya bisa menebak Anda kan? Benar saya. Enggak ada pasti. Kita udah selesai loba mula cita yang pertama nih, yang tanpa dorongan ya. Yang dengan dorongan. Tanpa ya. Kita lanjutkan. Ya, tanpa dorongan. Ada pertanyaan? Enggak ada, bener saya kan? Mari kita lanjut 47. Di tanpa dorongan yang kelima yang berasosiasi dengan antipati. Stop. Berarti ini adalah dosa mula cita, tapi yang tanpa dorongan. Lanjutkan. Cukup, ya. Sebenarnya mudah, ya, untuk menganalisanya mudah. Dosa mula cita perasaannya apa? Domanasa kan?
Berarti piti bisa muncul enggak? Tidak bisa. Berarti dari 13 dikurangi 1 dulu. 12 kan? Oke. Kemudian grup moha kan selalu muncul. Berarti 4. 12 tambah 4, 16. Kemudian karena ini dosa, maka ada dosa 4 kan? Itu dimasukkan semua saja. Tetapi kan Anda tahu bahwa Isa, Macarya, Kukuca adalah Aniyata Yogi. Tidak pasti. Artinya ketiganya munculnya bisa tidak bisa bersamaan. Ketemu ya 20-nya ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Hah? Silakan. Secara terpisah. Yap. Bisa. Dalam kasus misalkan seseorang benar-benar murni marah, ya, tidak sedang kekikirannya tidak ada, kecemburuannya tidak ada, kekikirannya tidak ada, kemudian dosa Isa Macarya Kukuca tidak ada penyesalannya, tidak ada, pun dia murni marah aja, berarti nggak ada Isa, nggak ada Macarya, nggak ada Kukuca. Bisa kurang dari 20. Bisa. Hanya 15, 16 gitu. Ya. Tadi pagi saya menjelaskan ke siapa yang datang tadi pagi. Kalau seseorang mencapai jana pertama, katakanlah rupa wacara jana yang pertama. Kan kita belajar rupa wacara jana pertama, jumlah cetasika yang bisa bergabung berapa? 35 kan? Ya. 35 cetasika. Tetapi kalau Anda mempraktekkan meditasi anapanasati, kemudian Anda mencapai rupa wacara jana yang pertama, maka cetasika yang bergabung tidak 35, karena dari 35 karuna dan mudita tidak bisa muncul. Karena kan objeknya anapanasati. Berarti 35 dikurangi 2 berapa anak-anak? Pinter. 33. Jana pertama berapa? Enggak, yang rupa wacara jana. Itu kan lokutara itu. Itu lokutara, yang atasnya itu. Atasnya lagi. Ya. 35 kan? Ya. Paham ya? Jadi angka itu hanyalah angka maksimal. Ya. Tidak harus muncul semua di situ. Baik. Mari kita baca lagi 48. Di dengan dorongan yang kelima, paham nggak? Berarti ini kita berbicara dengan dorongan yang kelima. Kenapa langsung kelima ya? Sasangkarika pancakeya. Di tanpa dorongan. Oh, ini masih dosa mula cita kan? Ya. Tapi yang dengan dorongan berarti yang dikombinasikan adalah tadi 20 tadi ya. Tetapi ditambah apa? Tina dan kenapa ditambah tinak dan midak? Tinak dan midak bisa muncul karena ini adalah kesadaran yang sifatnya lemah kan, dengan dorongan itu kan, ya sifatnya apa, lamban begitu. Jadi tinak midak bisa muncul di sini. Paham ya? 22. Kalau Anda masih bingung, Anda kembali buka ke tabel ini nomor 10 di halaman 6. Ya, jumlahnya 22. Terus tabel yang ini juga membantu Anda, jumlahnya 22 juga kan? Jadi ada 2 tabel nih yang membantu Anda. Ini padahal teaching material saya tahun 2006 loh ini. 10 tahun yang lalu nih saya memakai. Di Myanmar waktu saya mengajar. 10 tahun masih berlaku juga. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini penjelasannya ya. Saya rasa udah saya jelaskan tadi, tapi ada baiknya Anda baca di tanpa dorongan yang kedua. Tadi kita ketemu itu di paragraf 44 ya. Di kitab sub komentar dijelaskan ini maksudnya adalah di jenis kesadaran yang tidak berasosiasi dengan pandangan salah ya, artinya didik wip payuta ya, tanpa dorongan.
sangkarika, ya, terdapat 19 faktor mental, tidak dengan pandangan salah melainkan dengan kesombongan. Saya rasa saya tidak perlu mengulang ini, ya. Atau perlu? Anda bisa cross check nanti. Sekarang kayak ini paragraf yang ke-45, kalimat demikian juga di yang ketiga, itu maknanya adalah di kesadaran tanpa dorongan yang disertai dengan ketenangan dan berasosiasi dengan pandangan salah, yaitu kesadaran loba mula cita yang ke berapa? 5 ya? Bener nggak? 5 ya? Nah, itu maksudnya. Paragraf 46, demikian juga di yang keempat, itu maksudnya adalah di kesadaran yang tanpa dorongan dan tidak berasosiasi dengan pandangan salah. Jadi ini merujuk kepada loba mula cita. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang mana? Dengan dorongan yang kelima. Dengan dorongan yang kelima, berarti ini kalau di loba mula cita kan ada berapa kesadaran dengan dorongan? 4 kan? Di dosa mula 1 kan? Berarti ini adalah dosa mula cita yang kedua. Belum, harusnya belum. Sabar. Harusnya belum, nanti dijelaskan pasti. Seingat saya. Tadi sampai di 46 sudah ya? Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Oke, mari kita lanjut. Penjelasan 47. Tetapi di sini kecemburuan, isa, kekikiran, macarya, dan penyesalan, kukuca hendaknya dikombinasikan secara terpisah. Kenapa? Karena mereka mempunyai objek yang berbeda. Beda berarti tidak bisa muncul bersamaan. Makanya tadi pertanyaan Rosa ya. Apakah isa, macarya, kukuca bisa sama sekali tiga-tiganya tidak muncul? Bisa. Kalau objeknya kemarahan benar-benar murni marah, ya isa, macarya, kukuca nggak muncul. Tapi dosa muncul, ya, paham. Nah ini pertanyaan dari Aling tadi ini harusnya ini, sasangkarika ini sekarang. Mari kita baca yang ke-48 lagi ya. Hah? Harusnya 49 ya? Hah? Kok? Enggak, ini Abhidhamma Tak Sanggahannya. Mari kita baca. Di 5 kesadaran. Mudah kan? Berarti yang dengan dorongan ya, kalau apa? Dengan dorongan, katakanlah dengan dorongan yang pertama, berarti loba mula cita kesadaran yang kedua, ya. Caranya hanyalah menambahkan kemalasan dan kantuk. Sebelumnya ada berapa? 19 kan? Anda tambahin nama tinak mida aja, ya. Berarti 21. Demikian pula dengan dorongan yang lain ini, ya. Yang nomor 4, loba mula cita yang nomor 4. Anda tinggal tambahkan 2 cetasika lagi dari 19. Kemudian dengan dorongan yang ketiga, yaitu yang kesadaran nomor berapa? 6 kan? Angkanya 20. Sebelumnya berapa angkanya? Tambahkan aja tinak mida lagi. Karena sak sangkarika kan? Dengan dorongan kan? Berarti tinak midanya muncul di sana. Bisa muncul di sana. Tidak harus muncul loh. Karena tinak mida adalah, kembali lagi, aniyata yo. Ada berapa aniyata yogi? 11. Apa saja? Isa, macarya, kukuca, 3 wirati, 2 apamanya, mana, tinak mida, ya. Jadi tinak mida tidak harus muncul juga. Ya. Mari kita lanjutkan 49. Di kesadaran. Silakan dibaca.
Ini artinya kesadaran moha mula cita yang pertama kan? Hah? Oh, kegelisahan ya? Ya, ya, ya. Anda bisa lihat di tabel ini di halaman ke-6 ya. Nomor 12 ya. Nomor 12. Itu dari Anyak Semanak 13 hanya muncul 11 kecuali Pitik dan Canda. Nah, kenapa Pitik dan Canda tidak muncul? Udah cak kukucak itu muncul dengan disertai perasaannya apa? UPK. Berarti pitiknya tidak bisa muncul. Kegelisahan ya itu canda juga dia katakan tidak bisa muncul di kesadaran yang berasosiasi dengan kegelisahan ya karena sifatnya berbeda. Yang satu adalah ada hasrat untuk melakukan sesuatu, sedangkan gelisah itu tidak ada. Itu adalah tipe atau jenis kesadaran yang seolah-olah bingung, tidak di sini, tidak di sana, gitu. Ya. Kemudian 11 ditambah 4 moha 15. Ketemu ya. Mari kita lanjutkan lagi. Di kesadaran yang disertai dengan keraguan, ya, yang kalimat pertama itu Wicikicca Sahagata ada 15 kesadaran kecuali Pitik, Canda, dan Adi Moka. Adi Moka juga tidak bisa muncul bersamaan dengan keraguan-raguan karena Adi Moka kan sifatnya apa? Kepastian kan, memutuskan kan. Ada sifat pastinya, yakinnya di sana seolah-olah begitu. Jadi keraguan-raguan dan Adi Moka tidak kompatibel, tidak bisa muncul bersama-sama. Kemudian Pitik juga tidak bisa muncul ya. Dan Anda harus hati-hati di setelah moha catuka, moha ahirika anutapa dan udaca masih ada lagi wicikicca. Berarti tetap jumlahnya 15 tetapi cetasika yang bergabung individunya berbeda. Kalau yang kalimat yang berikutnya tadi, maaf, mana tadi? Kalimat yang kedua Anda paham nggak? Dengan demikian semuanya di 12 kesadaran yang tidak baik terdapat 7 sintesis yang didapatkan dengan menghitung masing-masing kombinasinya. Ini sebenarnya hanya pengelompokan ini saja. Ada 7 sintesis berarti ada berapa? 19, 20 ya. Ada 18, ada 22, ada 20, sorry, mana? 19, 21, 18, 20, 22, 15. Kenapa 6 saja? Oh ya, ada 18 ya. 19, 21, 18, 20, 22, 15. Kenapa 6 saja? 20-nya itu ada berbeda kan? Harusnya 20-nya ada ya satu di loba mula cita, ada satu di dosa mula cita. Berarti dipisahkan. Ini kita lihat. Itu penjelasan dari kitab subkomentarnya itu. 19, 18, 20, 21, 20, 22, 15 di yang tidak baik ya berdiri di 7 hal tersebut. 52 silakan dibaca. Jadi ini adalah 14 cetasika yang selalu muncul dengan nadi kesadaran aku salah. 14 ini.
10-nya dari mana? Iya, hanya kecuali canda, piti, adimoka. Bener ya? Mudah untuk diingat-ingat, kecuali CPA, Certified Public Accountant, CPA, canda, piti, adimoka. Mari kita lihat. Hah? Hah? 51, 20, iya, karena 20 yang satu adalah di loba mula cita, 20 yang kedua adalah di dosa mula cita, beda dia. Paham ya? Mari kita lihat penjelasannya. Nah, makanya tadi pagi ada yang mengatakan gitu kan, apa? Saya menyampaikan, kalau kita tidak suka dengan kitab komentar, tidak suka dengan kitab sub komentar, lalu bagaimana kita belajar kitab suci kita? Karena kadang kalimat-kalimat di dalam kitab induknya, mulanya, di Tipitakanya kadang tidak jelas. Atau kadang kalimat-kalimat di komentarnya juga tidak jelas sehingga membutuhkan sub komentar. Nanti kadang kitab sub komentarnya tidak jelas lagi, membutuhkan lagi penjelasan di kitab sub komentar. Ada kitab Atakata, Tika, Anutika, jadi berlapis-lapis dia. Makanya kita lihat di penjelasannya, kalimat tadi mengesampingkan keputusan ini di Wicikija ini harusnya nih ya. Kenapa? Keputusan tidak bisa muncul di kesadaran yang berasosiasi dengan Wicikija, keraguan-raguan. Karena kemunculannya bercirikan kepastian. Adimoka itu kan bercirikan kepastian atau resolusi. Maka keputusan tidak terdapat di kesadaran yang disertai keraguan, yang mempunyai sifat alamiah serba tidak pasti. Paham ya? Jadi keputusan tidak muncul. Penjelasan di paragraf nomor 51, di yang tidak baik, artinya di kesadaran yang tidak baik, berdiri di 7 hal tadi, yang angka-angka tadi. Di kesadaran tanpa dorongan yang pertama dan kedua terdapat 19 faktor mental. Di kesadaran tanpa dorongan yang ketiga dan keempat terdapat 18. Anda lihat tabel ini. Di tanpa dorongan yang kelima terdapat 20. Di kesadaran dengan dorongan yang pertama dan kedua terdapat 21. Di kesadaran dengan dorongan yang ketiga dan keempat terdapat 20. Di dengan dorongan yang kelima, di dosa mula cita, terdapat 22. Di dua terdelusi, yaitu moha mula cita, tapi di sini memakai istilah momuha atau terdelusi sekali ya. Delusi yang mengalami intensified, itu kental sekali, kuat sekali. Maka saya terjemahkan terdelusi sekali, terdapat 15. Ya, jadi kalau dijumlah Anda akan mendapatkan 7 kan, 19, 18, 20, 20, 21, 22 dan 15. 4 universal Anda tahu, yaitu moha, ahirika, anotapa dan udaca adalah universal untuk semua kesadaran yang tidak baik. Nah, ini ada nih 10 netral tadi yang ditanyakan oleh Aling adalah faktor mental netral kecuali hasrat, kegembiraan dan keputusan. Kalau Anda mau hafalkan bahasa Palinya, CPA, canda, piti, adimoka. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, ahituka cita, ya, dari kesadaran yang tanpa akar. Mari kita baca. Di tanpa akar, Anda sudah hafal belum? Di kesadaran yang memproduksi senyuman tuh di sebelah mana? Yang terakhir kan? Ya, angkanya ada 12. Sebenarnya ini kan mudah ini. Kalau Anda hafalkan ahituka cita itu adalah 7, 7, 7, 7, 7, 10, 10. 7, 7, 7, 7, 7, 10, 11, 10. Kemudian 10, 11, 12. Mudah kan? Tidak sulit ya. Nah, di kesadaran yang memproduksi senyuman terdapat 12 cetasika. Anda lihat ya, 12 dhamma yang netral. Berarti ada satu yang tidak berasosiasi, yaitu apa? Hah? Bahasa Palinya apa? Canda ya, bagus. Ya, apa?
7 plus 5 itu saya sampaikan untuk mempermudah Anda saja. 7 yaitu apa? Pasa, wedana, sanya, cetana, pawet, sancet, eka, jiwi, manas. Kemudian 6 dari pakinaka dikurangi canda, berarti ada 5, ada 12 ya. Demikian pula di yang memutuskan, itu adalah kesadaran yang memutuskan, yaitu kesadaran apa? Mano, dwara, wat, jana. Yang mana? Nomor berapa? Di yang kuning ini nomor di yang tengah. Ya, ada 11. Kalau Anda manfaatkan tabel yang ini, kebingungan, halaman 7. Harusnya halaman 7 ya. Mano dwara wajana, itu lihat tuh. 11 hanya semana kecuali canda dan piti. Piti tidak muncul lagi, ya. Kemudian di yang menginvestigasi disertai dengan sukacita kecuali hasrat dan energi. Apa itu? Somanasa, santi, rana. Kan ada 2 kan? Ya. Ada berapa somanasa, santi, rana? 1 ya. Ya, 1. Yang 2 adalah UPK santi, rana. Yang ini yang dimaksud adalah yang somanasa, santi, rana. Berarti yang mana? Di tabel ini yang mana? Yang 10 atau yang 11? Yang tengah, yang 11, bukan yang terakhir. Ya. Paham nggak? Ya, paham ya. Itu angkanya 11 kecuali, berarti 13 dikurangi 2 yaitu canda dan wirya. Di triple elemen batin. Nah, ini Anda akan ketemu istilah ini. Triple elemen batin itu adalah bahasa Palinya apa? Apa ya? Bentar lo. Mano Datu. Siapa tadi yang menyebut? Pinter. Siapa? Benar. Elemen batin. Mano Datu. Ada 3, yaitu apa? Panca dwara wajana dan 2 sampatit jana cita. Ya. Saya ulangi lagi, ada 3 manodatu, yaitu panca dwara wajana cita, ada 1 kan. Kemudian 2 sampati jana cita, atau 2 kesadaran yang menerima. Ya. Ini Anda akan nanti di bab ketiga Anda akan masuk lebih detail lagi. Ya. Di triple elemen batin tadi, 3 kesadaran tadi, dan di pasangan penyambung kelahiran kembali. Jadi dari 18 kesadaran yang tanpa akar, itu ada 2 kesadaran yang bisa berfungsi sebagai kesadaran penyambung kelahiran kembali. Kesadaran pertama di dalam satu kehidupan yang menyambung kehidupan lampau dengan kehidupan yang sekarang, yang menyambung 2 kehidupan yang berturutan. Itu istilah teknisnya adalah kesadaran atau kesadaran penyambung kelahiran kembali atau patik sandi winyana. Ya, dari 18 sahituka cita ada 2, yaitu UPK santi rana. Kesadaran yang menginvestigasi yang disertai dengan perasaan netral. UPK santi rana itu bisa berfungsi sebagai kesadaran penyambung kelahiran kembali, ya. Ada berapa berarti? 10 kan? Ya. 10 dari 13 dikurangi hasrat, kegembiraan, dan energi atau canda, piti, dan wirya. Bagus. Silakan dibaca lagi 57. Di sepasang kesadaran indriawi, mereka semua termasuk dalam sintesis kecuali stop. Berarti ada berapa? Di sepasang kesadaran indriawi, dwi pancawinyana, kesadaran mata, telinga, ada berapa cetasika? 7 kan? Ya. Makanya disebut di sana semuanya masuk kecuali sesekali. Sesekali kan 6 pakinaka. 13 kurangi 6 berapa anak-anak? Pinter. Ya. Demikianlah. Yuk dibaca.
Ini hanya nggak begitu penting sih sebenarnya. 4 sintesis berarti 7, 10, 11, 12 ya. Tidak ada pertanyaan? Oh ada. Salah saya. Yang mana? 55 tadi belum jelas ya. Mari kita ulangin. Di yang menginvestigasi disertai dengan sukacita berarti yang ahituka cita yang kusala wipaka ini yang angkanya 11 nih. Yang baris kedua dari ahituka cita yang angkanya 11 ketemu? Ya. Berarti 13 dikurangi di sini apa? Hasrat dan energi, canda dan wirya. Berarti ada 11 kan? Angka 11 itu adalah 7 yang dari 7 ada semua kan? Kemudian yang dari 6 itu dikurangi canda dan wirya. Tidak paham? Hah? Iya dong. Anyak semana ada berapa cetasika? Anyak semana ada berapa? 13 kan? Dikurangi canda dan wirya ada berapa? 2. Berarti 13 kurangi 2. 11 kan? Ya, 11-nya tapi kan beda. 54 ini kan yang kuning ini yang tengah. Makanya harus hafal nih. Chart ini harus hafal. Mudah kok sebenarnya kok. Kalau enggak, memorinya di-upgrade dulu. Pentium 1. Paham ya? Bisa lanjut ya? Oke. Oke, yang 58. 12, 11, 10, 7. Demikianlah 4 cara sintesis udah ya tadi ya. Oke, 59. 7 di semua yang tanpa akar, sisanya disesuaikan masing-masing. Dengan demikian, sintesis disebutkan secara detail dalam 33 cara. Ini kalau Anda hitung ini ada 33 cara sintesis semua cita ini. Ya, Anda hitung 19, 21, 18, 20, 20, 22, kemudian 15 ya, kemudian 7, 10, 11, ada lagi 10, 11, 12 lagi gitu kan, kemudian 38 dan seterusnya. Kalau Anda hitung itu 33. Nah saya ini kayak gini udah kepotret di pikiran saya udah kepotret. Anda juga harus dipotret ini di sini. Di scan dulu, atau nanti sampai rumah dibakar, kayak dulu kita zaman mahasiswa kan gitu kan, dibakar, campur dengan air alkalin biar keren dikit, terus diminum, besok hafal. Ada pertanyaan lagi? Di 56. Ups. Ini triple elemen batin. Berlaku untuk berlaku untuk 5 kesadaran ini. Kan triple tadi apa saja? Panca dwara wajana dan 2 sampati cana cita, kemudian 2 UPK santirana, itu semuanya kan 10 sama, kesadarannya sama. Dari 13 kecuali canda, piti dan wirya sama. Ya. Nanti Anda tinggal cross check dengan tabel yang ini, dua-dua ini Andi. Cross check terus ya, tabel ini sama ini chartnya. Minggu depan ujian. Tapi murid saya nggak ada yang takut ya. Karena tahu kan kebiasaan saya kenapa. Kalau saya bikin pertanyaan, saya jawab jadi mahasiswa saya nggak ada yang takut sama saya. Mari kita lanjutkan. 59 sudah ya tadi ya. Kita masuk ke bagian akhir nih.
Yang nomor 60, mari dibaca. Setelah memahami dengan cara demikian, analisis dan sintesis dari faktor-faktor mental, seseorang hendaknya menerangkan perbedaannya seperti halnya dalam kesadaran sesuai dengan asosiasinya dengan mereka. Ini hanya himbauan bahwa setelah Anda paham analisis dan sintesis, maka Anda mampu menguraikan ini semua secara lengkap gitu. Ya, misalkan loba mula cita yang pertama berasosiasi dengan 19 cetasika itu apa saja ya. Dari anyak semanaknya ada 13 ya. Kemudian dari mohanya ada 4. Kemudian loba itu sendiri dan juga pandangan 19 ketemu. Ya, kira-kira seperti itu. Anda harus mampu menguraikan ini semua ini ya. Kemudian dibaca lagi. Dengan demikian paragraf ini yang paling menyenangkan ya, yang paling ditunggu-tunggu ya. Penjelasan masih ada. Demikian pula gitu ya. Dengan kalimat ini Acarya Anuruddha mengulang 12 faktor mental yang netral. Anda bisa itu di paragraf 54 Anda bisa cari. Nah, ini elemen batin tadi. Manodhatu definisinya disebut elemen batin karena elemen ini, jenis-jenis kesadaran tersebut semata-mata hanya menyadari ya yang berkaitan dengan fungsi khususnya, yaitu memulai proses berpikir seperti yang dilakukan oleh elemen kesadaran batin. Nanti di bab keempat Anda akan belajar tentang manodhatu. Itu adalah 3 kesadaran yang fungsinya memulai proses kognitif. Ya. Dia memulai panca dwara wajana, ya. Fungsinya adalah kesadaran yang pertama kali mengarahkan ke panca indera, ke objek panca indera. Maka disebut panca dwara wajana atau kesadaran yang mengarahkan ke 5 pintu indera, ya. Sebelumnya kesadarannya nggak mengarah ke panca indera, tetapi mengarah ke pintu batin atau mengarah ya ke hadayawatu. Ya, kemudian pada saat ada objek yang membentur salah satu dari panca indera kita, maka kesadaran aktif pertama yang muncul adalah panca dwara wajana cita. Maka inilah kenapa tadi disebut sebagai elemen batin atau manodhatu. Dia memulai proses kognitif. Setelah itu, setelah panca dwara wajana lenyap, akan muncul kesadaran panca indera, entah itu caku winyana. Kalau dia melihat, kalau dia mendengar berarti sota winyana untuk mendengar suara. Kemudian satu momen dia lenyap. Setelah lenyap, dia akan dilanjutkan lagi dengan kesadaran yang menerima, sampaticana. Dan setelah itu lenyap akan berlangsung proses kognitif seterusnya sampai selesai. Ya, maka dia disebut sebagai elemen batin atau bahasa palinya manodhatu ya. Kita lanjutkan 58. 12 cetasika di kesadaran yang memproduksi senyuman, 11 di yang memutuskan dan di yang menginvestigasi yang disertai dengan sukacita, 10 di elemen batin dan 2 kesadaran penyambung kelahiran kembali, yaitu 2 upeka santirana tanpa akar ya. 7 di sepasang kesadaran indrawi, artinya apa? Kesadaran mata, telinga dan seterusnya, kan ada satu pasang kan? Ya, yang satu adalah kusala wipaka, yang satunya akusala wipaka. Inilah 4 sintesis di kesadaran tanpa akar. Tapi Anda akan lebih mudah untuk memahami ini kalau Anda paham cara membaca chart ini. Ya, pahami ini. Karena ini jauh lebih mudah. Ya. Kalau Anda udah paham ini, ya udah kayak tadi saya sampaikan 19, 21, 19, 21, 18, 20, 18, 20. Kemudian 20, 22. 15, 15, 7, 7, 7, 7, 7, 10, 10, 7, 7, 7, 7, 7, 10, 11, 10. Terus yang 3 yang terakhir 10, 11, 12. Kemudian yang maha kusala 38, 38, 37, 37, 37, 37, 36, 36 dan seterusnya. Mudah kan? Baik. Paragraf yang ke-9 ada penjelasan. Sintesis disebutkan secara detail di dalam 33 macam. Tadi sudah saya sebutkan ya. 5 di yang tidak terlampaui dan seterusnya. Kalau Anda hitung Anda akan ketemu angka 33. 61
Seseorang hendaknya menerangkan perbedaannya seperti halnya dalam kesadaran sesuai dengan asosiasinya dengan mereka. Yang dimaksud di sini adalah bahwa Anda ya harus mampu menjelaskan misalnya ini 7 faktor mental universal muncul di semua kesadaran ya di dalam 89 itu Anda tahu ya. Terus moha ahirika anotapa udaca muncul di semua kesadaran aku salah. Anda juga harus tahu. Loba titik mana hanya muncul di kesadaran yang berakar pada loba. Dosa isa macarya kukuja hanya muncul di kesadaran yang berakar pada pada dosa. Ada satu cetasika yang hanya muncul di satu kesadaran apa? Wicikica. Dia hanya muncul di wicikica, tidak bisa muncul di yang lain. Ya, udaca masih bisa muncul di yang lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu. Anda harus mampu memahaminya dengan sangat detail sekali. Dengan demikian maka selesailah bab kedua.